Babak 101, seorang teman lama. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Melihat teman lamanya mengenalnya, Abi tersenyum sambil menghampiri untuk memeluknya. Pada saat yang sama, kelompok Ruth dan Abi berdiri di sana, tampak ragu. Itu adalah situasi di mana sangat umum bagi seseorang untuk menjadi tidak fokus ketika seorang kenalan lama muncul. Lagi pula, pada saat-saat seperti ini orang lain sering diabaikan. Dan sementara empat orang itu saling memandang dan menunggu, untuk penjelasannya, kata Abi dengan sentuhan gembira. Saya sangat senang untuk itu, saya pikir Anda tidak akan pernah kembali. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini teman seperjalanan saya, Ruth Miles. Minos memberi isyarat kepada Ruth bahwa dia ada di sampingnya dan kemudian dia melanjutkan. Ruth, ini adalah teman lama dari zaman Akademi Spiritual, Abi Miller. Senang bertemu denganmu. Ruth berkata sambil bersikap baik. Nah, yang bersamaku adalah temanku Mona Miller, pelindung Eda, dan pelindung Rus. Abi memperkenalkan kelompoknya tanpa banyak basa-basi. Setelah saling menyapa, Abi akhirnya bertanya pada Minos dengan rasa ingin tahu. Minos, apa yang kamu lakukan di kerajaan Cromwell? Minos tersenyum dan berkata, apakah kamu akan berpartisipasi dalam turnamen spiritual juga? Tapi bagaimana kamu akan melakukannya? Abi berhenti di tengah jalan ketika dia akhirnya memutuskan untuk menyelidiki Minos. Abi sudah mencapai level 40, jadi dia bisa merasakan energi bebas di alam. Dia berusia 17 tahun dan memiliki bakat kulit hitam. Ini adalah kecepatan kultivasi yang luar biasa, tetapi mengingat keluarga Miller adalah yang terkaya di kerajaan Brown, hal seperti itu sudah diharapkan terjadi pada salah satu anggotanya. Saat dia mengamati tubuh Minos, Abi tiba-tiba menjerit kaget ketika dia menyadari kultivasinya. Setelah mendengar ini, 3 orang dalam kelompoknya memandangnya dengan heran dan kemudian wanita parubaya itu bertanya sambil mengambil langkah maju, di samping wanita muda itu. Nona Abi, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Menyadari bahwa dia telah menarik banyak perhatian, Abi tersipu dan berkata, tidak ada, aku hanya sedikit takut setelah mengingat sesuatu. Dia kemudian berpikir sambil menutup mulutnya yang sedikit terbuka dengan salah satu tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejauh yang saya tahu, dia tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mencapai level 37 begitu cepat? Petik 1. Mungkinkah surga telah memberkati dia setelah kemalangan itu? Abi berpikir dan terdiam, mencoba memahami kecepatan budidaya Minos. Dia kemudian memecah keheningan sesaat dan berkata, "Yah, kamu benar-benar tumbuh sangat cepat. Saya harap kamu mendapat tempat yang bagus di kompetisi ini, lagi pula ini adalah kesempatan besar bagimu." Abi berpikir Minos akan memiliki peluang bagus untuk pergi ke Flaming Empire, karena, dari sudut pandangnya, dia tidak memiliki keluarga di utara benua tengah, jadi dia tidak punya alasan untuk tinggal di tempat seperti ini. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya untuk hidup dengan rendah hati di sebuah kerajaan, memanfaatkan peluang yang bisa ditawarkan oleh tempat itu. Itu akan menjadi strateginya jika dia berada di posisi pria itu. Mungkin dia bisa, setelah beberapa dekade, kembali ke utara benua tengah, membentuk kekuatannya sendiri di wilayah ini. Namun, bukannya setuju, Minos malah mengatakan sesuatu yang membuat Abi dan rekan-rekan seperjalanannya terkesan. Tidak masalah, aku hanya pergi ke turnamen spiritual untuk menguji kekuatanku dan bertemu dengan beberapa orang. Aku benar-benar tidak keberatan pergi ke sebuah kerajaan. Dia berkata dengan rendah hati. Dan dari ketiga orang ini, selain Abi, mereka semua berpikiran sama, sebuah alasan, tapi setidaknya dia melihat keterbatasannya sendiri, itu sudah bisa dianggap kualitas. Petik 1. Namun bagi Abi yang mengetahui saat Minos tidak sadarkan diri, komentarnya lebih arogan daripada sadar diri. Maksudnya Flaming Empire tidak penting baginya. Betapa percaya diri. Setelah itu, kelompok itu mengobrol beberapa menit lagi, ketika Abi akhirnya berkata, membuat beberapa gerakan tangan dan tersenyum. Minos, tidakkah kamu ingin bepergian bersama kami? Senang rasanya bisa mengetahui lebih banyak tentang satu sama lain, banyak hal telah terjadi selama ini. Minos kemudian memandang Ruth sejenak dan berkata, aku berterima kasih atas undangannya, tapi aku khawatir itu tidak pantas. Tapi kita bisa bertemu sebelum turnamen rohani dimulai. Masih sebulan lagi,
jadi kita masih bisa ngobrol banyak saat kita bertemu, pergi ke ibu kota. Minos dengan sopan menolak, sementara dia memasang senyum minta maaf di wajahnya. Dia berada pada saat dia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan orang lain. Dia menghargai persahabatan, tapi, yah, itu bisa menunggu. Adapun kesenangannya bersama Ruth, ada batas waktunya. Dan neraka, hanya mereka yang tahu betapa menyenangkannya kesenangan ini. Ketika turnamen spiritual selesai, Ruth harus kembali ke Sekte Awan Abu-Abu dan mereka bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa bertemu satu sama lain. Dan meski tidak memiliki hubungan serius, Minos tidak memiliki pasangan lain untuk petualangannya. Elena tinggal di Pulau Batu dan Ruth di Flaming Empire, dan kehidupan sehari-hari Minos di kota kering sangat monoton. Satu-satunya wanita yang dia temui sehari-hari adalah sekretaris Mia, tapi dia tidak akan pernah terlibat dengannya, meskipun dia cukup menarik. Anda tahu bagaimana keadaannya, bukan? Jangan buang air besar di tempat makanmu. Banyak masalah yang bisa terjadi dalam hubungan antara atasan dan bawahan, jadi Minos akan menghindarinya dengan sekuat tenaga. Akhirnya, saat melihat Minos tidak tertarik dengan lamarannya, Abi tersenyum sambil menyembunyikan ketidakpuasannya. Dia benar-benar teman baiknya dan ingin berbicara lebih banyak untuk mengetahui apa yang terjadi selama mereka tidak bertemu. Dia juga memperhatikan tatapan Minos pada Ruth dan wajah wanita muda berambut hitam yang sedikit memerah. Dia kemudian mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ini alasannya. Kamu mengesampingkan teman lamamu demi seorang wanita. Dia menghela nafas, samar-samar dia bisa mencium bau Minos yang berasal dari Ruth. Meskipun dia bukan seorang kultivator tingkat tinggi, Minos dan Ruth melakukan begitu banyak hal sehingga mudah untuk diperhatikan, terutama mengingat Abi telah menghabiskan beberapa tahun bersamanya, jadi dia tahu betul bau Stuart muda. Yah, karena itu masalahnya, kami akan menemuimu di ibu kota. Tapi sebaiknya kamu tidak mengabaikan budidayamu karena hal-hal yang lebih kecil, kata Abi sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Minos. Setelah mendengar ini, Ruth dengan jelas memahami kata-kata terakhir Abi, ketika dia terus menatap ke arahnya, seolah mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi di sini. Ruth kemudian tersipu dan membuang muka sementara Minos mengucapkan selamat tinggal pada kelompok Abi. Wanita yang sibuk sekali, dia pikir. Saat mereka berjalan pergi, Minos dan Ruth kembali menjalankan bisnis mereka di kota ini, ketika dia bertanya. Minos, seberapa dekat kamu dengan wanita itu? Dia lalu menggaruk kepalanya dan berkata dengan tulus. Menurutku kita sedekat mungkin dengan anak laki-laki dan perempuan berusia 9 tahun. Kenapa kamu bertanya? Aku hanya tidak suka kelakuannya, aku tidak suka orang yang mencampuri kehidupan pribadi orang lain, ucapnya dengan tatapan tajam. Kehidupan pribadi, apa yang kamu bicarakan? Dia bertanya dengan tatapan penasaran. Minos tidak memperhatikan kalimat terakhir Abi, hentikan, dia pasti berusaha menghiburnya, karena budidayanya masih lebih rendah dari miliknya. Ruth kemudian tersenyum manis, sambil berusaha menyembunyikan bibirnya. Dia berkata, tidak ada, itu hanya kesanku saja. Saat Minos dan Ruth berjalan-jalan di kota tempat mereka berada, Abi dan kelompoknya hendak makan di sebuah restoran, ketika temannya Mona menanyakan pertanyaan padanya. Abi, jangan bilang kalau kamu menyukai laki-laki itu. Enggak, kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Abi setelah terkejut dengan pertanyaan temannya. Kamu sepertinya kesal karena mereka berdua terlihat bersama. Abi kemudian menggelengkan kepalanya menyangkal dan berkata, Minos tidak mau bepergian bersama kami karena wanita itu, dia mungkin menyihirnya. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadi orang lain, tapi aku tidak percaya bahwa orang-orang usia kita seharusnya membuang waktu untuk hal ini. Kita bisa hidup begitu lama, mengapa menghabiskan tahun-tahun terbaik kita dalam berkultivasi pada hal-hal duniawi seperti seks? Ucapnya dengan tatapan tegas. Faktanya, hal ini juga merupakan pemikiran yang sangat umum di kalangan wanita di dunia roh. Meskipun seksualitas cukup liberal di dunia ini, banyak yang mendedikasikan dekade pertama kehidupan mereka untuk mengembangkan dan melatih teknik pertempuran. Seseorang di level Abi bisa hidup sekitar 850 tahun, jadi mengapa melewatkan tahun-tahun terbaik dalam berkultivasi, karena ada sesuatu yang bisa mereka lakukan nanti. Ini adalah pemikiran yang sangat rasional, terutama bagi perempuan. Jadi tidak jarang menemukan beberapa perawan berusia lebih dari 300 tahun di dunia ini. Tapi ini tidak umum terjadi di kalangan laki-laki, tidak.
Orang-orang ini sangat dekat dalam jenis aktivitas ini. Tapi Abi tidak. Aku tidak tahu kalau Ruth berpikiran hampir sama seperti dia, hanya saja dia pernah bertemu dengan Minos. Ah, jadi begitu. Setelah itu, kedua remaja putri itu terus membicarakan Minos, karena Mona muda sangat tertarik untuk mengetahui kisahnya bersama temannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 10 hari sejak Minos dan Ruth bertemu dengan Abi muda. Saat ini, keduanya hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari ibu kota kerajaan Cromwell. Mereka telah melakukan perjalanan dengan tenang selama hari-hari yang telah berlalu, tanpa ada insiden berarti yang menghadang mereka. Paling-paling, mereka berdua berhenti untuk melatih teknik mereka dan bertarung satu sama lain, hari demi hari. Di beberapa kota yang dilewati Minos dan Ruth, terdapat bangunan khusus tempat para pembudidaya bisa mendapatkan pelatihan, budidaya, dan bahkan ruang pertarungan. Itu adalah sesuatu yang sangat disukai Minos, sehingga dia menuliskan ide itu di benaknya, untuk dia bawa ke kota kering. Hal ini tentunya dapat membantu penduduknya untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Di tempat-tempat ini, ruang budidaya memiliki susunan spiritual yang memfokuskan potensi penuhnya pada peningkatan kepadatan energi di ruang kecil, sehingga petani dapat membayar untuk menggunakannya daripada berfokus pada area yang luas. Ruang pertarungan dan latihan disiapkan untuk menahan sisa energi pertempuran, tanpa perlu perawatan terus-menerus pada setiap pertarungan yang terjadi. Ini karena bangunan-bangunan ini diciptakan secara khusus oleh perancang dan ahli susunan sehingga sisa energi pertempuran tidak merusak struktur tempat itu. Karena itu, tempat-tempat ini sangat populer, dan Minos juga sangat menyukainya. Dan di periode ini, Minos semakin dekat untuk menembus level berikutnya. Saat ini, di salah satu ruangan di menara budidaya, di kota tempat Minos dan Ruth tinggal, ada dua pemuda yang berkultivasi berdampingan. Rambut hitam panjangnya Ruth diikat ekor kuda saat dia berkultivasi dalam posisi meditasi di salah satu bantalan budidaya di tempat itu. Dia mengenakan pakaian ramping, yang memudahkan pergerakan, dan ada beberapa tetes keringat di dahinya. Dia baru saja menyelesaikan pelatihan teknik bertarungnya beberapa menit yang lalu dan sedang berkultivasi untuk memulihkan energinya yang dihabiskan untuk pelatihan ini. Pada saat yang sama, Minos dalam posisi meditasi, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana panjang. Dan tidak seperti Ruth, dia belum pernah melatih tekniknya sebelum pelatihan ini karena dia merasakan kemajuannya semakin dekat. Minos mengaktifkan tekniknya, nafas Dewa Matahari, sementara beberapa kristal spiritual tingkat rendah bersinar di sekelilingnya. Dia perlahan-lahan menyedot energi spiritual yang tersimpan dalam kristal-kristal ini sambil secara bertahap meningkatkan budidayanya. Puluhan menit berlalu ketika energi spiritual dalam tubuh Minos perlahan naik ke tingkat yang baru. Retakan, suara sedikit retakan keluar dari tubuh Minos ketika energi spiritualnya dengan cepat mencapai level 38. Saat dia merasakan itu, sudut mulut Minos perlahan terangkat dengan senyuman gembira, yang menunjukkan betapa bahagianya dia menjadi lebih kuat. Dia kemudian berpikir sambil masih memejamkan mata. Dalam 1 bulan atau lebih, saya seharusnya bisa mencapai level 39, setelah itu, saya harus mulai mempersiapkan kemajuan saya menuju kultivasi tahap kelima. Minos belum memilih teknik pertarungan keempat yang akan dia pilih, belajar di tahap baru yang akan dia capai. Namun dia hampir yakin bahwa akan lebih baik baginya mempelajari suatu teknik gerakan. Lagi pula, terkadang hasil terbaik dari sebuah pertarungan adalah melarikan diri. Ketika saya mencapai tahap kelima, gelar fisik saya akan semakin dekat untuk berkembang lagi. Saat ini energi spiritualku meningkat sebesar 10%, tetapi setelah itu, energi spiritualku akan meningkat hingga 20% ketika aku naik dari tahap kelima ke keenam. Dia membuka matanya lalu melihat ke sisi Ruth sambil menggaruk kepalanya. Ini akan semakin menurunkan kecepatan kultivasiku, tapi aku juga akan menjadi lebih tangguh. Dia berpikir dengan senyuman puas di wajahnya. Sangat menyenangkan menjadi lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama dengan Anda. Hal ini memberikan rasa keagungan dan membuat kultivator semakin bahagia dengan pelatihannya. Lagi pula, ketika suatu pekerjaan membuahkan hasil, siapapun akan merasa lebih baik dengan apa yang mereka lakukan. Minos kemudian bangkit dan mulai menunggu Ruth selagi dia selesai berkultivasi. Hari sudah malam di kota tempat mereka berada, jadi dia ingin kembali ke hotel tempat mereka menginap. Dan tidak lama kemudian, wanita muda cantik itu menyelesaikan sesi kultivasinya.
Karena dia lebih kuat dari Minos, Ruth bisa menghabiskan lebih banyak waktu daripada dia, jadi dia biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukannya. Adapun peningkatan dalam budidayanya, ini jauh lebih sulit bagi Ruth untuk mencapainya daripada Minos. Dia sudah berada di level 46 dan ingin naik ke level 47. Dia perlu menyerap sejumlah energi spiritual sekitar 5 kali lebih besar dari yang dibutuhkan Minos untuk naik dari level 37 ke 38. Jadi, meskipun dia memiliki bakat yang bagus dan teknik kultivasi yang luar biasa, dia masih membutuhkan setidaknya 6 bulan lagi untuk mencapai level berikutnya. Ruth kemudian membuka matanya dan menatap Minos yang masih duduk di atas bantal. Dia telah mendengar suara tertentu selama sesi kultivasinya, namun dia terus berkultivasi tanpa kehilangan fokus. Saat melihat ke arah Minos, dia tersenyum setelah merasakan bahwa dia telah naik level. Selamat, kamu telah meningkatkan kekuatanmu lagi. Kalau terus begini, kamu harus mencapai level 39 selama turnamen spiritual. Minos kemudian menggelengkan kepalanya setuju sebelum mendekati Ruth dan menciumnya dengan lembut. Ciuman itu terdengar sesaat, ketika Ruth tiba-tiba menarik diri dan berkata dengan ekspresi erotis. Ayo kita ke hotel, kita lanjutkan ini di sana. Setelah itu, keduanya meninggalkan menara budidaya dengan cepat, pergi ke tempat di mana privasi mereka bisa terjamin. Saat Minos dan Ruth sedang bersenang-senang bersama, di ibu kota kerajaan Cromwell, seorang pemuda berambut pirang pria dengan mata hijaunya baru saja melihat siluet kota, ketika dia dan kedua pengawalnya akhirnya mendekat untuk memasuki tempat itu. Ini adalah kelompok tuan muda keluarga Nash, yang telah melakukan perjalanan ke kota ini selama beberapa hari. Luke muda telah memutuskan untuk melakukan perjalanan setelah anggota keluarganya yang lain, karena dia ingin naik ke level 41 sebelum perjalanan itu. Dan faktanya, dia telah melakukan perjalanan beberapa minggu yang lalu, ketika dia akhirnya meninggalkan Pulau Batu. Dia sangat yakin bisa mendapat tempat bagus di kompetisi ini, memulihkan kesempatannya untuk pergi ke Kekaisaran Barat. Di sampingnya ada seseorang yang sudah dikenal Minos, yaitu penjaga Brian, yang telah dipukuli oleh Ruth di kota Batu Tua. Dia telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya mencapai level 47. Adapun pria lain dalam kelompok itu, dia juga salah satu bawahan keluarga Nash, berada di level 47 juga. Saat mereka menuju pintu masuk kota, pikir Luke. Dengan levelku saat ini dan mempertimbangkan bahwa aku harus menjadi salah satu dari sedikit peserta dengan senjata spiritual tingkat rendah tingkat 2, aku yakin hanya monster dengan bakat perak yang bisa mengalahkanku. Luke sangat berharap untuk ini, turnamen karena tidak lama kemudian salah satu bawahan dari elemental sekte datang ke markas keluarganya untuk menjemput anggota terpilih. Oleh karena itu, ia ingin berjuang dan bisa menjadi juara pertama dalam kompetisi ini secepatnya, hingga akhirnya ia mewujudkan impiannya sejak hari pertama berkultivasi. Dia ingin bergabung dengan sekte elemental, kembali di masa depan dengan penuh kemenangan dan kemudian memimpin keluarganya setelah ayahnya pensiun. Luke muda lalu bergumam pelan. Aku hanya berharap tidak ada Minos bajingan seperti itu yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Itu akan sangat buruk. Minos telah menciptakan trauma kecil di benak Luke, meskipun hal itu tidak memengaruhi kultivasinya, tetap saja itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat takut pada Minos. Yang menyedihkan itu, suatu hari nanti aku akan kembali dari kerajaan barat dan memberi pelajaran pada orang itu, sehingga aku bisa menenangkan hatiku. Setelah itu, tidak butuh waktu lama, dan rombongan Luke memasuki kota besar di depan mereka. Ini adalah kota yang ukurannya hampir sama dengan ibu kota Pulau Batu, dan memiliki beberapa pilihan yang lebih baik daripada tempat itu. Hal ini karena, di antara kerajaan-kerajaan di wilayah utara benua tengah, kerajaan Cromwell adalah tempat paling selatan di wilayah ini, dan paling dekat dengan Kekaisaran Flaming. Dan ibu kota kerajaan juga terletak di daerah yang lebih dekat dengan Kekaisaran itu, yang secara signifikan meningkatkan kualitas ibu kota secara umum dibandingkan dengan Batu Tua. Dan meskipun tidak berbatasan langsung dengan Flaming Empire, kerajaan Cromwell hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari negara bagian ini. Jarak ini bahkan lebih dekat daripada jarak antara kota kering dan ibu kota kerajaan coklat, kota matahari terbenam. Saat Minos dan Ruth melakukan perjalanan melalui kerajaan Cromwell, kelompok dari Pulau Batu telah meninggalkan kota kering setelah menerima perintah Dilian di dataran hitam. Butler Dilian telah memesan 100 senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 1,
dan juga rangkaian pertemuan spiritual tingkat rendah tingkat 2. Dengan permintaan ini, dia mempersiapkan tentara dataran hitam dengan lebih banyak senjata yang tersedia bagi prajurit, yang jumlahnya akan segera bertambah. Sedangkan untuk rangkaian pertemuan spiritual, akan memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati konsentrasi spiritual yang lebih besar di kota. Lagi pula, setiap hari berlalu, semakin banyak keluarga yang datang dari Kota Kuning. Akibatnya, permintaan akan rumah baru di Kota Kering semakin meningkat, dan perlunya membangun gedung baru di tempat-tempat yang belum terpengaruh oleh susunan spiritual lama. Dengan demikian, dalam waktu 2 minggu, ketika barang-barang baru ini tiba di wilayah Minos, kota tersebut dapat menerima perbaikan terkait hal ini, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Pada saat yang sama, sejak Minos berangkat ke kerajaan Cromwell, kedua alkemis dari Kota Kering sudah mulai menerima bahan-bahan mereka secara teratur, jadi mereka sudah mengirimkan pil yang dipesan oleh penduduk setempat. Karena level budidaya Davis dan Edric yang sama-sama berada di level 39, mereka hanya mampu memurnikan 120 pil bersama-sama per bulan. Tapi untuk saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan, dan penduduk Kota Kering tidak peduli dengan tingkat pengiriman kedua alkemis ini. Lagi pula, hingga saat ini, mereka bahkan tidak dapat bermimpi untuk membayar pil. Namun, saat Minos berangkat ke turnamen spiritual, kedua alkemis tersebut telah mengirimkan lebih dari 100 pil, yang saat ini telah membantu banyak orang di Kota Kering untuk memecahkan kemacetan mereka. Orang-orang yang menerima pil pertama ini merasa senang, dan bahkan beberapa dari mereka, yang berada di tahun-tahun terakhir kehidupannya, kini penuh vitalitas. Mereka bahkan sudah kembali bekerja. Hasilnya, iklim kota saat ini menyenangkan. Pada saat yang sama, hampir semua orang merasa memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, kepala pelayan Dilian juga telah mengirim kelompok kecil dari tentara dataran hitam ke kota perairan, di mana mereka akan melakukan survei lokal, menyusup dan tinggal di tempat itu. Tujuan kelompok ini adalah untuk mengetahui semua informasi penting tentang kota perairan, seperti misalnya keluarga yang berada di balik wilayah tersebut. Misi ini akan memakan waktu lebih dari sebulan ketika mereka akhirnya kembali ke rumah untuk melaporkan temuan mereka. Dengan ini, kepala pelayan Dilian berharap dapat menyusun rencana sehingga ketika tentara dataran hitam merekrut lebih banyak anggota, mereka dapat mengirim lebih banyak tim ke kota itu untuk menarik pekerja. Bagaimanapun, beberapa hari telah berlalu sejak Minos, dan Ruth menemukan kelompok muda Abi. Saat ini, kedua pemuda itu sedang tiba di ibu kota kerajaan Cromwell sambil terbang dengan elang putih besar milik Ruth. Dengan cepat, siluet ibu kota muncul di cakrawala saat putih mulai turun perlahan. Kota ini sekilas tampak sebesar kota Batu Tua, ibu kota Pulau Batu. Namun, kota ini masih sedikit lebih kecil. Ada lebih dari 5,5 juta penduduk, kalah dari kota Batu Tua. Namun, meski memiliki populasi yang sedikit lebih kecil, karena kedekatannya dengan Flaming Empire, ibu kota jauh lebih berkembang dibandingkan ibu kota Pulau Batu. Lagi pula, meski beberapa kekuatan Pulau Batu berhubungan dengan kerajaan, wilayah mereka masih jauh dari kekuatan besar manapun. Sekadar memberi Anda gambaran, kerajaan yang paling dekat dengan Pulau Batu adalah kerajaan Flaming itu sendiri, yang jaraknya hanya beberapa minggu lagi. Bagi penduduk pulau itu untuk mencapai Kekaisaran Barat, perjalanan akan memakan waktu hampir 10 bulan, bahkan pada makhluk spiritual dari budidaya tahap ke-6. Dunia spiritual sangat luas, jadi jarak antara titik ekstrim di benua tengah sungguh tidak masuk akal. Bagaimanapun, saat mereka mendekati pintu masuk kota, Ruth berkata kepada Minos, dengan senyuman provokatif di wajahnya. Beberapa hal menarik sedang terjadi di sini. Mungkin kamu akan menyesal tidak datang sebelumnya. Minos selalu memeluk Ruth dari belakang, sementara mulutnya setinggi leher wanita muda itu. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menyentuh bagian sensitif Ruth. Oh, begitukah? Kenapa aku melakukan itu? Merasakan gerakan Minos, Ruth tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Saat turnamen spiritual akan berlangsung di lokasi tertentu, beberapa bulan sebelum ujian, sekelompok dari kekaisaran dikirim untuk membangun beberapa struktur kompetisi. Misalnya, bagi banyak pesaing yang datang sebelum turnamen, ada cara untuk lebih memperkuat diri, tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Ada struktur yang selalu mereka bawa ke kompetisi ini, yang memberikan penghargaan kepada orang-orang dengan kecepatan kultivasi tertinggi. Sederhananya,
Struktur ini memiliki susunan tingkat tinggi, yang dapat mengukur kecepatan kultivasi orang-orang yang berlatih di dalamnya. Petik 2. Ada juga konsentrasi spiritual tingkat tinggi di sana, sehingga kecepatan kultivasi di sana juga membantu para kultivator. Terakhir, susunan ini menetapkan klasifikasi kecepatan kultivasi terbaik, memberikan hadiah khusus untuk setiap posisi. Oh, menarik. Tapi ini tidak cukup membuatku menyesal karena aku tidak tertarik untuk memperlihatkan kecepatan kultivasiku kepada begitu banyak orang asing. Minos berkata sambil melepaskan tubuh Ruth. Hingga saat ini, hanya mereka yang sangat dekat dengan Minos yang mengetahui seberapa bagus kecepatan kultivasinya. Oleh karena itu, fitur ini tidak pernah menimbulkan masalah baginya sebelumnya. Namun, misalkan begitu banyak anggota keluarga berpengaruh di utara benua tengah yang mengetahui fakta ini. Kalau begitu, Minos dan pasukannya bisa berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun juga, hanya teknik tingkat tinggi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak itu. Ruth kemudian melanjutkan, tapi ada yang lebih dari itu. Penyelenggara acara juga menyiapkan arena pertarungan yang melarang pembunuhan dan melukai. Ini juga bisa menghasilkan hadiah bagi para penggarap terbaik. Jadi, mereka yang punya bakat, tapi tidak berasal dari kalangan besar keluarga, dapat meningkatkan kekuatan mereka dan membuat kompetisi lebih menarik. Aku mengerti. Ini inisiatif yang bagus. Mungkin aku akan menyalinnya ke kota keringku. Minos berkata sambil tersenyum. Perjalanan ini juga banyak membantunya untuk memahami tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat populasi. Bagaimanapun, pengetahuan Minos terkait dengan budidaya dan detail penting dari dunia spiritual. Tapi dia tidak tahu tentang ide cerdik untuk memperbaiki kota. Ini mungkin ide yang bagus. Apakah Anda berpikir untuk menyelenggarakan turnamen Anda sendiri? Ruth bertanya dengan senyum penasaran di wajahnya. Dia menyukai bagaimana Minos selalu peduli pada bawahannya dan kotanya. Dan itu juga sebabnya dia menghadiri hampir semua pertemuan Minos di kota kering. Saya bisa melakukan itu di masa depan, ya. Tapi yang saya maksud adalah membangun struktur yang dikhususkan untuk acara-acara ini. Jadi, secara pasti, masyarakat kota kering dapat bersaing dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Minos berkata dengan tenang sambil merasakan elang putih itu mendarat di tanah. Aku mengerti. Setelah mengatakan ini, kedua pemuda itu meninggalkan White di tempat monster tinggi seperti itu, menuju ke area pusat ibu kota. Saat mereka memasuki tempat itu, Minos segera melihat betapa serunya tempat ini. Banyak anak muda yang bersamanya dan Ruth datang dan pergi dengan senyuman di wajah mereka. Sementara beberapa dari mereka memasang tampang arogan saat melewati jalanan. Banyak orang yang akan berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Tetap saja, masih ada lebih banyak orang yang hadir untuk menonton. Bagaimanapun, spesialis masa depan dari wilayah utara benua tengah akan diperkenalkan ke dunia dalam beberapa hari. Dan bagi sebagian orang, turnamen rohani adalah sebuah tiket lotre sungguhan, di mana mereka dan keluarga mereka dapat naik ke tingkatan baru. Ketika Minos dan Ruth bergerak melalui pinggiran kota, mereka segera tiba di suatu daerah dengan bangunan-bangunan yang sangat tinggi dan berlapis kaca, di mana Ruth muda yang cantik mengatakan bahwa terdapat sebuah hotel yang bagus. Sekarang sudah hampir malam, dan kedua pemuda itu memutuskan untuk pergi keluar dan menjelajah keesokan harinya setelah mereka beristirahat dan bersenang-senang malam ini. Dan tidak lama kemudian Minos dan Ruth memasuki resepsi sebuah hotel yang sangat mewah, di mana banyak orang datang dan pergi. Aula masuknya cukup besar, dengan lantai marmer dan beberapa lukisan berkualitas tinggi di dinding tempat ini. Ruth kemudian memimpin dan membawa Minos langsung ke resepsionis. Dia sudah melakukan reservasi di tempat itu sebelumnya, dan dengan itu, dia hanya perlu check-in. Dan padahal sebelumnya dia memesan 2 kamar, itu tidak menjadi masalah. Dia hanya perlu membatalkan reservasi untuk salah satu dari mereka. Waktu berlalu, dan malam segera mulai memberi ruang bagi sinar pertama hari itu. Kota yang melambat pada malam hari dengan cepat mulai mendapatkan keaktifan di siang hari ketika suara kereta dan orang-orang yang berjalan di jalan mulai terdengar. Ini adalah kota dengan populasi besar, dan dengan turnamen spiritual yang akan segera tiba, kota ini menjadi lebih gelisah dari biasanya. Wajar jika banyak pergerakan di kota seperti ini. Namun, hari baru saja tiba, dan tempat dengan struktur kompetisi sudah dipenuhi ribuan orang di dekatnya. Dan meskipun hanya mereka yang cukup umur untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual yang dapat menggunakan struktur ini,
masih banyak orang yang berada di sana, hanya menunggu pencapaian generasi muda ini. Pada saat yang sama, ketika ribuan orang sudah bersemangat untuk menjalani hari berikutnya di pusat turnamen spiritual ini, Minos dan Ruth masih berada di kamar mereka, berbagi kenikmatan daging. Seperti biasa, kedua pemuda ini memulai hari dengan cara terbaik, bersenang-senang. Dan begitu keduanya selesai dengan urusan mereka, Minos dan Ruth mandi lama bersama lalu sarapan. Karena ini adalah hotel kelas atas, di mana bahkan beberapa orang yang bertanggung jawab atas turnamen spiritual menginap, makanan di sini adalah yang terbaik. Segera setelah keduanya menyelesaikan urusan mereka, mereka menerima pesta otentik di kamar mereka. Ada beberapa buah-buahan yang berbeda, akar-akaran dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, daging dari binatang dari budidaya tahap keempat, kopi, susu binatang dari tahap ketiga, del. Itu benar-benar sebuah hotel mewah di kerajaan Cromwell. Tidak heran jika tarif hariannya adalah 20.000 kristal spiritual tingkat rendah. Dan karena sekte awan abu-abulah yang membayar, Minos tidak mau repot-repot tinggal di sini. Sambil duduk di salah satu dari 4 kursi di samping meja makan di apartemen tempat mereka berada, Minos sedang memakan daging binatang tingkat 4 ketika Ruth bertanya. Apakah kamu ingin pergi ke kompetisi kultivasi pagi ini? Bahkan jika kamu tidak ingin mengekspos dirimu sendiri, kamu masih dapat bertemu dengan para kultivator tingkat tinggi di turnamen spiritual edisi ini. Tidak, ya, ayolah setelah kita selesai di sini. Aku ingin melihat betapa mengesankannya para jenius terhebat di utara benua tengah. Ucap Minos sambil makan dengan semangat. Daging binatang spiritual tahap keempat sungguh lezat. Terlebih lagi bagi Minos, yang tinggal di dataran hitam, di mana tidak ada pilihan seperti ini. Beberapa waktu berlalu, dan Minos serta Ruth sudah selesai makan dan menuju ke tempat di mana struktur bergerak dari Flaming Empire berada. Tempat ini tidak jauh dari hotel tempat keduanya berada, hanya berjarak sekitar 15 menit berjalan kaki. Dan saat Minos menikmati pemandangan ibu kota, dia segera menyadari bahwa kepadatan orang di jalan semakin tinggi. Saya ragu semua orang ini akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mengapa mereka tidak melakukan sesuatu yang produktif? Minos bertanya dalam benaknya. Dia bukanlah orang yang suka berada di keramaian. Dan begitu Minos dan Ruth memasuki kerumunan, mereka akhirnya melihat layar lebar, yang selalu berganti nama posisi. Layar ini memiliki 1000 nama tertulis di atasnya, diurutkan dari kecepatan budidaya terbaik hingga yang terburuk. Hanya ada sedikit data di layar selain nama para kultivator ini, yang terkait dengan level orang-orang ini dan tingkat pertumbuhan spiritual mereka di dalam struktur tersebut. Pada titik ini, seseorang mengatakannya dengan lantang. Lihat, itu Fort Charlin. Dia mencapai level 41 saat dia berkultivasi di sana. Saat melihat pria muda berambut merah meninggalkan bangunan itu, seorang wanita muda berkata dengan keras. Wow, dia tampan sekali. Aku ingin dia memperhatikanku. Wanita muda lainnya kemudian berkata sambil tersenyum. Mimpi, Fort muda berada di posisi ketujuh dari peringkat budidaya. Dia pasti akan menjadi salah satu orang terpilih untuk pergi ke kerajaan Flaming. Dia jauh lebih dari yang bisa kamu miliki. Haha, meski berbagai komentar bermunculan di antara penonton, sesekali terdengar tawa bahkan tepuk tangan. Menurut pendapat Minos, ini terlihat seperti sirkus. Tapi saat Minos melihat sekeliling, tiba-tiba Ruth berkata dengan dingin. Lihat posisi nomor 9. Dia kemudian berkonsentrasi dan melihat nama berwarna merah. Kamar Leroy. Stuart muda kemudian mengerutkan kening ketika dia mengingat apa yang orang ini coba lakukan beberapa hari yang lalu. Apakah dia pikir aku tidak akan mengejarnya? Dia berkata dengan dingin. Turnamen spiritual adalah sebuah kompetisi yang bisa sangat berbahaya. Hal ini terutama karena ada panggung di mana pesertanya sendirian di dalam hutan. Dengan itu, meski tidak diperbolehkan membunuh di fase lain turnamen, tes kedua kompetisi mengizinkan ini. Tapi bagus kalau dia menunjukkan dirinya. Setidaknya aku tidak perlu memburunya di masa depan. Setelah beberapa saat, Minos dan Ruth memperhatikan nama-nama lain dalam daftar yang ada di layar lebar. Ada nama tertentu yang menarik perhatian Minos. Di posisi nomor 10, tertulis nama Luke Nash, dengan level 41 di bawah namanya. Apakah orang ini juga ada di sini? Minos memikirkannya sambil tersenyum. Dia telah mengalahkan Luke ketika dia baru berada di level 33. Bayangkan apa yang akan terjadi sekarang,
dengan dia di level 38. Minos tersenyum dan berkata, aku ingin melihat wajah badut itu ketika dia melihatku di sekitar sini. Siapa yang kamu bicarakan? Ruth, yang berada tepat di sebelahnya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu ingat si idiot yang mencoba menjebakku di kota batu tua? Aku sedang membicarakan dia. Dia ada di sini. Oh, aku tidak menyangka, lawan lamamu muncul di sini. Hehe, dia berkata sambil tersenyum. Beberapa menit berlalu tiba-tiba seorang wanita muda cantik berambut merah meninggalkan tempat itu. Melihat hal tersebut, penonton pun nyaris melontarkan komentar, mulai dari pengakuan cinta hingga kekaguman murni terhadap bakat wanita muda tersebut. Wow, dia tidak hanya sangat berbakat, tapi dia juga salah satu gadis tercantik yang pernah saya lihat. Seorang pria parubaya berkata di tengah kerumunan. Gadis yang baru saja meninggalkan bangunan itu bernama Kara Charlene, yang berada di level 42 dan merupakan adik dari pemuda sebelumnya, Fort Charlene. Luar biasa, dia baru berusia 17 tahun, dan dia masih berhasil berada di posisi keempat. Ah, dengan begitu, aku akan jatuh cinta padanya. Seorang pemuda berteriak di tengah-tengah penonton. Melihat hal tersebut, Minos melihat ke arah wanita muda itu dan menyetujui beberapa komentar. Dia benar-benar luar biasa, meskipun menurutku Ruth bahkan lebih cantik, jahe muda ini tidak kalah dalam hal apapun. Beberapa menit kemudian, Minos dan Ruth mulai bosan berdiam di sana ketika mereka memutuskan untuk pergi ke arena pertarungan yang tidak jauh dari sana. Namun, ketika keduanya sudah pergi, keributan lain terjadi di tempat. Lihat, ini Tuan Troy Newman, nomor 1 di peringkat budidaya. Ah, dengan Troy muda berpartisipasi dalam turnamen ini, tempat pertama sudah ditentukan. Salah satu anak muda yang melihat ke tempat itu berkata dengan kecewa. Banyak yang mengangguk sementara seseorang berkata, ya, pesaing lainnya sangat tidak beruntung. Tidak umum bagi seseorang di level 44 untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mendengar ini, Minos berbalik dan melihat ke arah pemuda itu. Dia memiliki rambut hitam dan baru saja memasuki struktur yang mengukur kecepatan kultivasi para pesaing. Oh, lumayan. Dia pasti memiliki bakat perak dan teknik budidaya tingkat perak juga. Minos bergumam dengan suara rendah. Kecepatan kultivasi pemuda ini sangat bagus untuk wilayah utara benua tengah. Minos lalu berpikir, saya belum pernah mendengar tentang keluarga Newman ini. Wilayah apa itu? Ruth, pernahkah kamu mendengar ada keluarga dengan nama belakang itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, lagi pula, aku hanya mengenal sedikit keluarga di bagian benua ini. Sudahlah, aku hanya penasaran. Setelah itu, keduanya akhirnya meninggalkan tempat itu dan menuju arena pertarungan. Namun sebelumnya, Minos telah mencari beberapa nama keluarga di layar itu, namun ia tidak menemukannya. Itulah nama keluarga Silva dan keluarga kerajaan-kerajaan Brown. Tidak jarang sebuah keluarga besar tidak mengikuti kompetisi ini. Bagaimanapun, ada batasan umur. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa keluarga-keluarga ini tidak memiliki anak ajaib berusia hingga 18 tahun untuk dikirim ke sini selama edisi turnamen spiritual. Itu karena tidak mudah untuk memiliki banyak orang jenius secara bersamaan. Ambil contoh kasus keluarga Miller, yang hanya mengirimkan 2 anggotanya. Dan turnamen tersebut juga diadakan setiap 8 tahun sekali, yang berarti bahwa seorang anak ajaib yang mulai berkultivasi, misalnya, hingga 5 tahun yang lalu, tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut, karena ia masih sangat lemah. Minos dan Ruth berjalan beberapa lama dan segera sampai di alun-alun yang sama sibuknya dengan taman tempat peringkat budidaya berada. Tempatnya terbuka, dengan banyak pohon dan beberapa kios yang menjual makanan. Dan di tengah aroma makanan yang terasa di udara dan kesegaran tempat terbuka di tengah kota besar, terdapat sebuah arena yang didirikan di tengah tempat itu. Arena ini memiliki 4 stand besar dengan ribuan kursi bagi pengunjung untuk datang dan menyaksikan pertarungan. Di luar, layar besar menampilkan hasil pertarungan terkini, menampilkan 100 nama terbaik di arena. Ada juga beberapa iklan yang menyebutkan berapa banyak yang bisa didapat dengan memasukkan peringkat, yang aturannya kurang lebih sama. Dengan peringkat budidaya, tempat pertama akan menerima pil dan senjata tingkat 2, tingkat rendah jika seseorang berhasil bertahan di posisi itu setidaknya selama seminggu penuh. Untuk posisi kedua, kompetitor harus mengikuti aturan yang sama. Tetap saja,
mereka hanya akan menerima senjata dan pil bermutu tinggi kelas 1 jika mereka mampu mencapai tujuan ini. Dan posisi ketiga bisa memenangkan pil kelas 1 bermutu tinggi. Ada penghargaan lain untuk peringkat yang lebih rendah, namun penghargaan ini kurang menarik, seperti senjata spiritual, susunan, dan kristal tingkat rendah. Hanya 3 posisi pertama yang mendapatkan hadiah menarik, yang dapat memberikan perbedaan besar bagi para peserta kompetisi ini. Tak butuh waktu lama, Minos dan Ruth berhasil menemukan tempat untuk menyaksikan beberapa pertarungan di arena ini. Di salah satu sudut tribun, Ruth duduk di sebelah Minos. Keduanya kemudian menyadari bahwa sudah ada sepasang kultivator yang bertarung di atas panggung. Kekuatan. Seorang pemuda mendaratkan pukulan di dada lawannya ketika dia terkejut untuk melancarkan serangan balik musuh. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan pemuda yang diserang tadi terlempar dari kejauhan sambil mengeluarkan suara ratapan. Ah, sialan. Setelah itu hakim pertandingan datang dan memutuskan berakhirnya duel sehingga memberikan kemenangan kepada pemuda yang masih berdiri di tengah arena. Ketika mereka melihat ini, sekelompok orang yang berada di sisi Minos bangkit dan pergi sambil berbicara dengan keras. Sepertinya hari ini tidak akan ada pertarungan yang menarik. Anak-anak muda yang telah bertarung sejauh ini sangat lemah. Saya lebih memilih untuk pergi dan melakukan hal lain. Salah satu dari mereka berkata tidak puas. Yah, sudah diduga. Kudengar tempat pertama dalam peringkat itu bersaing untuk mendapatkan posisi di peringkat budidaya minggu ini. Hehe, ini normal. Troy muda bertarung 2 hari yang lalu, jadi perlu beberapa saat sebelum pertarungan tingkat tinggi lainnya terjadi. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum. Dia telah menyaksikan pertarungan antara 2 teratas di peringkat arena pertarungan 2 hari lalu. Baginya, ini adalah salah satu pertarungan terbaik yang pernah dia saksikan sepanjang hidupnya karena tidak mudah untuk menyaksikan pertarungan semacam ini di wilayah yang lemah seperti bagian utara benua tengah. Lagi pula, sebagian besar pertarungan hidup dan mati tidak terjadi di depan umum. Setelah mendengar ini, Ruth menoleh ke arah Minos dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan berkata, "Sepertinya kita kurang beruntung. Apakah kamu mendengar itu? Kita lihat saja 2 pertarungan berikutnya. Jika tidak lebih baik dari yang terakhir, kita akan mencari tempat untuk berlatih." Minos berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Oke. Mari kita lihat apakah ada kejutan di sini." Setelah beberapa menit, pertarungan telah dimulai, namun pesertanya hanya berada di level 35 dan 36. Oleh karena itu, pertarungan ini tidak menarik perhatian Ruth dan Minos, yang terbiasa melawan orang-orang dari budidaya tahap kelima. Dan tidak lama kemudian pertarungan selesai dan, seperti yang diharapkan, anak muda level 36 memenangkan pertarungan. Setelah itu, 2 gadis naik ke tengah arena dan memulai pertarungan berikutnya. Yang satu berada di level 37, sedangkan yang lainnya berada di level 39. Itu bukanlah pertarungan yang buruk, tapi masih belum cukup bagi Minos dan Ruth untuk menghabiskan lebih banyak waktu mereka di tempat ini. Melihat tidak ada yang lebih baik di tempat ini, kedua pemuda itu memutuskan untuk pergi mencari tempat yang cocok untuk berlatih. Tidaklah masuk akal membuang waktu mereka untuk pertarungan kecil. Namun, ketika Minos dan Ruth hendak meninggalkan tempat ini, Abi muda muncul. Bersama kelompoknya tidak jauh dari mereka. Melihat ini, Ruth mau tidak mau mengerutkan kening saat memikirkan komentar aneh Abi beberapa hari yang lalu. Saat dia melihat Minos, Abi segera berlari ke arahnya dan datang untuk berbicara dengannya. Dia lalu berkata sambil tersenyum. "Haha, sepertinya takdir kita terhubung. Kita menemukannya dengan mudah. Itu benar-benar suatu kebetulan." Minos segera memeluknya dan kemudian menyapa kelompok Abi lainnya. Dia lalu bertanya sambil melihat ke arah Minos. "Apakah kamu baru saja sampai di sini juga?" Ruth kemudian merespons dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tapi tidak ada yang bagus di sini. Jadi, kami sudah berangkat untuk pergi dan bercocok tanam di suatu tempat." Mendengar ini, Abi perlahan mengubah ekspresinya dan memandang Ruth, yang berada di samping Stuart muda. "Apakah mereka benar-benar akan berkultivasi?" "Tidak, aku akan mencegah wanita ini semakin menodai pikiran Minos." Abi berpikir sejenak lalu berkata, "Minos, karena kamu tidak ingin menonton pertarungan, kenapa kamu tidak melawanku? Kita selalu membicarakannya di masa lalu." Minos kemudian menggelengkan kepalanya dan mencoba meyakinkannya sebaliknya.
Menurutku ini bukan ide yang bagus. Kamu tidak perlu takut, Abi adalah temanmu, dan dia akan bersikap lunak terhadapmu. Mona muda segera mengatakan ini ketika dia melihat penolakan Minos. Ini sangat jelas terlihat olehnya. Lagi pula, Minos baru berada di level 38, sedangkan Abi berada di level 40. Dan mengatasi perbedaan dalam kultivasi itu sangatlah sulit. Namun, sebelum Minos atau Abi sempat berkata apapun, Ruth langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, setelah mendengar ini, kecuali Minos, semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Abi lalu melangkah maju dan bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" "Tidak ada," Minos lalu berkata, "akan lebih baik jika kita tidak bertarung, Abi." Tapi sebelum dia selesai, dia meraih tangan Minos dan mulai menariknya ke tengah arena. "Hentikan omong kosong itu. Kita akan mengadakan pertandingan persahabatan untuk melihat seberapa kuat kita. Hasilnya tidak penting." Melihat apa yang terjadi, wajah Ruth mulai tersipu-sipu dan tertawa ketika memikirkan apa yang akan terjadi. Ini bagus. Wanita ini akan belajar menjauh dari kita setelah dikalahkan secara telak. Dan tak lama kemudian Minos dan Abi naik ke tengah arena. Tidak banyak orang yang harus dilawan hari ini, jadi mereka tidak mempunyai masalah. Minos mencoba mengubah pemikiran Abi, tapi sepertinya dia bertekad untuk tidak melepaskannya. Dia kemudian bertanya padanya sebelum mereka mulai berkelahi. "Karena kamu tetap ingin bertarung, bertarunglah dengan segalanya dari awal. Jika tidak, kamu akan kalah tanpa memiliki kesempatan untuk melawan." Saat mengatakan hal tersebut, tidak hanya Abi tetapi hakim yang dekat dengan mereka pun kaget dengan apa yang baru saja dikatakan Minos. Itu terlalu sombong. Orang dengan level lebih rendah baru saja mengatakan bahwa dia akan menang dengan mudah jika pihak lain tidak menggunakan semua kartunya. Ah, masalah generasi muda adalah kesombongan. Pria parubaya yang hadir sebagai hakim berpikir sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia sering melihat perilaku seperti ini. Meski begitu, anak-anak muda ini hampir selalu menghadapi tragedi besar dalam hidup mereka. Apakah dia pikir dia akan mengalahkanku seperti ini? Abi ragu dalam benaknya. Meski kecepatan Minos sangat fenomenal, bukan berarti kekuatan bertarungnya sama bagusnya. Saya akan menggunakan 80% kekuatan saya. Ini seharusnya cukup baginya untuk bertarung dengan baik. Dia berpikir sambil bersiap untuk mengaktifkan tekniknya. Di saat yang sama, Minos menghela nafas panjang. Kenapa dia melakukan ini? Tidak masuk akal. Hakim kemudian berkata, "Mulailah pertarungan." Minos kemudian memegang pedang buta di tangan kanannya ketika dia mengaktifkan teknik serangannya, sementara ada ekspresi ratapan di wajahnya. Masalah bagi Minos adalah dominasinya terhadap teknik bertarungnya sangat terbatas, dan dia tidak mampu mengendalikannya hingga mengurangi kerusakan yang ditimbulkan secara signifikan. Karena itu, dia tidak dapat membatasi efek tekniknya pada lawannya, dan meskipun dia tidak bertarung sama sekali, perbedaan antara levelnya dan Abi sangat kecil. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi temannya untuk menolak efek pembatas dari tekniknya. Pedang spasial. Di saat yang sama, Abi mengaktifkan teknik pergerakan dan pertahanannya sambil berpikir. "Mari kita lihat kekuatan seranganmu." Dia tidak ingin menyerang dan melukai teman lamanya secara tidak sengaja. Namun, ketika Abi tidak menduganya, dia tiba-tiba mulai merasa sangat berat, dan kecepatannya berkurang dengan selisih yang besar. Minos kemudian dengan cepat mendekati Abi, menunjuk dengan pedangnya ke arah bahu kanan wanita muda itu. Dia tidak ingin menggunakan pisau udara, karena itu bisa lebih menyakiti teman lamanya. Dan dengan pedang buta, dia menggunakannya. Kerusakan yang terjadi pada lawan Anda, paling banyak, adalah ketidaknyamanan otot yang berlangsung selama beberapa menit. Retakan. Pertahanan Abi dengan cepat runtuh ketika tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar arena, sementara matanya terlihat tidak percaya. Pertarungan itu hanya berlangsung sedetik, dan dia sudah kalah.